keluarga, selamat datang di acara talk show Serawung Merigi. Obrolan asik masa kini. Apa kabar nih sobat di rumah? Pasti baik-baik aja ya. Hari ini kita akan menyajikan konten yang inspiratif dan edukatif. Tentu saja aku Anjestika yang akan menemani kalian 30 menit ke depan. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas tentang wedding photography. Nah, kira-kira sobat di rumah udah tahu belum apa itu wedding photography? Atau ada yang belum tahu sama sekali? Oke, daripada sobat di rumah penasaran, saya akan menyajikan secuplikan karya dari narasumber kita hari ini. Nah, siapa sih sosok inspiratif dan edukatif kali ini? Langsung saja kita panggilkan Adib Fikri. Halo, apa kabar Mas Adib? Siap, gimana sehat. kabarnya nih? Sehat. Oke. Aku Anjestika ya Mas, tadi aku udah perkenalan, pasti Mas Adib. Siap. Oke. Anjas. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Mas Adib? Di bagian apanya nih? Kuliah atau nganggurnya? Boleh lah, kuliah boleh. Oh yes. Kalau kuliah aku kan sekarang semester akhir ya. Semester 7 udah mau menginjak. Ya? Ya tapi nggak tua banget lah. Oke. Masih ada yang lebih tuan masnya kan lebih tua toh. Jadi kesibukannya cuma ini kuliah aja, nggak ada kerja atau... Di samping itu sih aku karena ini aku semester akhir ya. Ya? Semester akhir itu kan biasanya tuh yang paling dipikirin tuh kan bukan perihal apanya ya. Bukan perihal kuliahnya kalau aku. Terus apa nih kalau nggak perihal kuliah nih? Yang penting kan setelah kuliahnya tuh mau ngapain gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan kita kasih nilai 10 gitu ya. 3-nya tuh kuliah, 7-nya itu persiapan untuk setelah kuliah gitu. Oh, Mas Adib sendiri jurusan apa nih kuliahnya? Ilkom dong. Oh, ilmu komunikasi Seperti sama Anjas. kita ya. Yes. Oke, keren. Nah, seperti yang saya bilang tadi, episode kali ini kita akan menyajikan konten tentang wedding photography. Nih, Mas Adib, boleh dijelaskan apa nih wedding photography itu? Wedding photography. Kalau misal bahasa Jawanya itu foto manten gitu, guys. Nah, Oke, foto boleh. manten. Kita pakai bahasa Jawa. Istilah bahasa Jawanya aja foto manten gitu. Kalau di wedding photography, di foto manten itu tuh biasanya orang-orang tuh bagi sesinya tuh menjadi 3 bagian. Jadi di foto manten tuh ada foto sebelum manten, foto pas mantenannya, foto setelah mantenannya. Pramanten. Kalau gitu istilah ya? produksinya pramanten, Oke. promanten, pasca manten Oh, gitu. iya. Keren. Istilahnya Setelah gitu. manten ada nggak? Ya, itu mah orangnya yang manten sendiri, Oke. jangan kita yang diundang. Udah privasi itu ya? Yes, betul. Terus. Udah itu aja nih penjelasannya. Kalau istilah lebih lanjutnya gini ya, di foto manten itu tuh kita bisa bedain dari segi produksinya. Istilah foto manten itu tuh kita bisa mengibaratkan bahwa kita tuh sedang berjuang untuk gimana cara membuat orang lain selain yang mantenan itu bisa tersenyum bahagia gitu. Jadi istilahnya gini, ini orang mantenan, ini fotografernya gitu ya. Yeah. Gimana caranya yang fotografernya itu bisa membuat foto, video, dokumentasi yang membuat orang lain itu terharu. Aslinya itu nggak perlu aslinya. Jadi kita membagi kebahagiaan juga ke orang-orang ya, bukan Cocok. selain ke pengantinnya aja. Anjas pinter. Oke. Gitu. Tapi saya belum nikah sih Mas, tapi rada berpengalaman sih ya. Boleh. Berpengalamannya ya membagi kebahagiaan. Oh, gitu kirain kan. pengalaman itu. Apa tuh? Oh, boleh. Lanjut. Ya udah. Tuh, ini nih awal mula terjun di dunia wedding fotografi gimana awalnya? Awalnya tuh dulu. Tapi bentar Mas. Ini gimana sih Tim kok nggak ada minumannya Oh, iya. ini?
Ini nggak dirajakan ini narasumbernya. Kamu tadi udah tak WA toh? Aku baru aja landing dari Amerika loh. Oh ya ampun, sorry banget Mas. Makanya ya Allah. Oh iya, sorry. Mana ini ah? Gimana tim? Mau minum apa? Mas Adip mau minum apa? Kita Mas. punya 2 menu, es teh atau es jeruk nih. Es jeruk. Es jeruk. Es teh aja. Es teh. Oke. Lanjut ya, nanti kita segera datang. Oke. Nanti sekalian cemilannya ya Mas, biar kayak di rumah nenek nih. Ya, cemilannya goreng sendiri aja. Oke, siap. Nanti gitu goreng aja, Mas. Siap, Tidak kita ya? goreng di Oke. media sosial. Gimana Mas, awal mula terjun di wedding fotografi? Awal mula terjun di wedding fotografi, videografi itu dulu waktu pertama kali aku lulus SMK. Main-main sih dulu, main-mainnya tuh di ranah keluarga. Jadi kan dulu aku pas SMK itu kan multimedia ya. Iya. Ya multimedia tuh bagian grafis lah, bisa desain, bisa visual, pokoknya yang berkaitan dengan estetika gitu, foto video gitu. Oke. Nah, orang tua sama keluarga tuh kan tahu kalau aku jurusannya multimedia. Dan aku dulu juga punya ya kamera ecek-ecek gitu loh. Jajal. Apa tuh? Ecek-ecek tuh apa tuh? Bisa kita speak lewat WA. Ntar kalau kamu mau nyewa boleh. Oke, Ya, siap. jadi kan dulu pas pertama kali lulus, coba dong, Dip, kamu kan punya kamera. Kamu juga lulusan multimedia. Kalau misalkan besok pas mantenan pamanmu, mau nggak kamu motoin Oh, gitu. di job ya? Yes. Oke. Nah, kebetulan Keren pas sih. pertama kali aku ikutan wedding foto manten, yang ngerias itu tuh juga Temen? bukan keluargaku. Oh, Dari buleku gitu. di handle keluarga sendiri berarti Yes. semuanya ya? Jadi kan dari situ kamu kok bisa gitu sih, Dip, ngono. Coba dong besok kalau misalkan karyamu udah jadi, videomu sama foto pamanmu udah jadi, kirimin ke aku. Ntar kalau misalkan aku cocok, aku bisa kok ngajakin kamu foto manten Oh, iya, gitu. iya, Nah, iya. dari situ Jadi lanjut terus gitu ya Yes. Mas, dapet job. Oke. Terus ini nih, perbedaan wedding fotografi dengan wedding sorry. Perbedaan wedding fotografi dengan fotografi lainnya apa Mas Adib? Dari segi apanya? Produksinya atau dari segi cuannya atau dari segi Dari konsep dan pengondisiannya. Oh, jadi gini ya, kalau misalkan kita produksi itu kan ada rentang waktu yang harus kita perhatikan ya. Misalkan kalau misalkan kita produksi podcast gini, Ya. itu kan kita dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu? Misalkan Oh, kita iya. ambil contoh 2 minggu gitu. Iya. Beda sama wedding. Wedding itu kan acaranya 1 hari ya. Heeh. Dan penyebaran kebahagiaan yang tadi kita omongin itu kan nggak bisa lama-lama, setengah tahun itu nggak bisa, 3 tahun itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan di wedding itu tuh paling lama kita ngedit, kita jadiin karyanya itu tuh seminggu itu udah kayak basi banget ih. Seminggu? Ha-ha. Berapa sih? Seminggu 2 minggu tuh kayak basi banget ih. Terus Makanya kalau misalkan di wedding videografi, fotografi itu kita gimana caranya bisa bangun karya itu tuh bisa ya walaupun pendistribusiannya 1 kali itu bisa bikin orang lain tuh wow, menangis terharu. ya. Nah gitu. Beda kalau kayak podcast ini 1 tahun ke depan masih bisa dinikmati. Tetap bisa ditonton ya. Kalau wedding nggak bisa. Nah itu sulitnya di situ. Tapi kan kalau kita lihat foto gitu dulu, misal kayak anak-anak kita ini nih, mama sama papa dulu kayak gini nih fotografi weddingnya, gitu kan tetap ada chemistry sendiri lah Mas. Ya itu dari bagian orang yang mantennya sendiri gitu. Oh iya benar dari pribadi sendiri ya. Yes. Iya sih betul. Udah itu aja. Yes. Tapi wedding fotografi sama fotografi lainnya itu kurang lebih sama sih ya berarti ya. Kalau ya Editingnya. betul. Oke. Ya sama pakai kamera, ya sama pakai editingnya pakai laptop, ya sama gitu. Kalau Iya. yang membedakan ya tadi itu. Chemistry-nya sendiri. Yes. Nah, pasti teman-teman di rumah penasaran kan kelanjutan dari cerita Mas Adip ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di talk show Serabung Merigi. Sama capek. Oh iya, tapi kan cuan Mas, cuan. Ya kan? Yang kedua, uangnya dikit. Aku baru bilang ya, cuan ya. Nah, kembali lagi di talk show Serabung Merigi. Oke Mas Adip, nih aku mau nanya lagi ya, boleh kan? Boleh. Aku memang tak sempetin dari Amerika sini mau. Bentar nih, tim Jawab mana ini. tim? Sini tim. Oke. Sorry telat. Es jeruk Ini kasihan Jogja nih ini emang. narasumbernya nih.
Aku tuh paling kangen di Jogja tuh apa coba? Apa? Es jeruk dari Mas Aidet. Bedanya apa? Di Amerika nggak ada. Thank you tim ya. Thank you ya tim. Cus dulu mas, cus dulu. Boleh. Bentar, diudek dulu mas. Yuk. Seger nih, dari tadi kita ngomong nggak ada minumnya. Makanya. Emang tim nih emang rada-rada. Yuk lanjut. Oke. Keluh kesah tentang wedding fotografi apa mas? Selama berkecimpung di dunia wedding fotografi nih. Selama berkecimpung di wedding ada 2. Hah? Yang pertama capek Oke. karena acara wedding itu kan 1 hari penuh ya. Dan kita sebagai fotografer, videografer itu harus datang sebelum acara itu dimulai. Bahkan sebelum mantennya itu bangun. Soalnya kan gini, kita sebagai fotografer, videografer harus mempersiapkan konsep, tempat, blocking, nggak kayak gini. Ini bisa dipesan tempatnya 2 hari sebelumnya. Kalau di wedding fotografi, videografi nggak bisa. Harus sesuai dengan tempatnya. Jadi misalkan acaranya tuh mulai jam 7 gitu. Make up biasanya jam 5. Jam 4 kita harus di lokasi. Jam 4 4 subuh. Jam sebelum si mantan ini make up? Yes. Kenapa tuh kok bisa sebelum mantan make up? Ya yang kayak tadi tuh aku bilangin, kita harus mempersiapkan tempat buat fotonya, kita harus mempersiapkan konsep sesuai apa yang ia inginkan, kita harus mempersiapkan apa yang perlu dikoordinasiin sama si make uppernya. Nah itu kita harus, ya itu. Jadi masalah waktu itu ya? Yang pertama capek. Oh iya, tapi kan cuan mas, cuan. Ya kan? Yang kedua uangnya dikit. Aku baru bilang ya, cuan ya. Jadi selama aku motret foto gitu ya, nggak tahu orang lain. Kalau aku loh, aku ngerasain uangnya dikit. Karena gini, ya emang sekali misalkan aku di job banyak. Cuman biasanya kalau wedding itu kan rame-rame itu kalau di pas bulan Jawanya Recep ya bulan Desember, bulan Januari, Februari gitu. Selain itu kan sepi. Ya aku cuma dapat uangnya di situ. Oh, tanggalan Jawa kayak gitu ya Mas ya. Aku ya misalkan sekali ngejob tuh 2-3 gitu ya. Ya aku cuman dapatnya ya cuman itu dok. Di lain waktu bulan itu aku ya nggak ada pesenan. Kayak suro gitu kan nggak boleh ini ya kan ya. Makanya uangnya kan dikit toh. Nggak bisa expand aku. Cuman ngandelin bulan itu toh aku dapat job itu. Oke. Kalau itu selama aku terjun di ini ya. Pribadi dari Mas dari pribadi aku sendiri. Tapi Mas Adip sendiri punya tim nggak? Atau cuma Mas Adip sendiri nih? Capek kalau sendiri, tentu punya. Kalau tim berapa orang nih Mas kira-kira? Di studioku, di Aza Studio itu ada 4 orang. Apa Mas tadi studionya? Aza Studio. Oh, aku kira Anjas tadi. Ajay. Apa Mas? Itu ada 4 orang. Selama ini loh. Yang 2 itu jadi fotografer, yang 1 jadi videografer, yang satunya jadi bagian editing. Oke. Mas Adip sendiri ini udah berkecimpung di dunia fotografi ini udah berapa lama? Ya hitungan dari lulus SMK sampai aku semester 7, berarti 4 tahun. 4 tahun. Lama ya? Udah senior termasuknya ya? Oh ya enggak. Ya terus Ya. yang senior berapa kisarannya tahunnya? Ya tadi yang aku bilangin itu dari buleku yang di Tata Rias. Oh iya ya. Itu tua itu udah 30 tahun lebih. 4 tahun itu belum ada Terus bisa apa-apanya. kira-kira nih Mas Adip pas nikah gitu pakai wedding fotografinya tuh Aku dulu pernah cerita sama sama mantanku gitu. aduh mantan guys. Gini ya. Mantan, guys. Jadi pas dulu tuh minggu-minggu pagi-pagi aku nganterin di Semarang gitu ya. A gitu ya. Aduh, kayak burjo aja ya. Kalau misalkan besok kita nikah mau gimana ya? Kamu kan videografer, fotografer. Masa kita motoin sendiri, jadi nge-vlog apa gimana gitu. Yang aku jadi mantanku, aku nyalamin tamu-tamu, kamu malah ya kurang kiri, kurang kanan, kurang. 1, 2, 3 ya. Kan nggak lucu ya. Tapi besok fotografinya yang jadi wedding fotografinya Mas Adip kan kerasa kayak di roasting kayak gitu sih, kayak tes mental gitu kan. Jadi foto ini senior nih. Ya, aku juga pernah kayak gitu ngalamin pas dulu aku ngejob di Magelang gitu toh. Jadi tuh aku pas ngejob kayak rasanya tuh kayak ada direkturnya gitu loh.
mantennya itu malah ngedirect sendiri gitu. Aku jadi kayak misal, ini bapak-bapak kenapa sih kok bisa tahu banget sih soal kamera, soal Ternyata dia ternyata pas aku selesai malamnya sebelum pulang aku ngobrol sama bapak-bapak itu, Mas, aku tuh dulu juga fotografer. Oke. Malu banget ya aku senior. Ampun Pak, ampun suhun. Nggak tahu aku ternyata. Oke. Aku lanjut ya Mas ya. Yes. Tips dan trik nih wedding fotografi. Pasti teman-teman di rumah kan penasaran sama tips and triknya. Seperti mendapatkan pelanggan, mendapat hasil foto yang bagus. Itu gimana Mas Adip? Yang pertama gimana? Yang pertama tips and trik mendapat pelanggan. Yang kedua tips and trik mendapat hasil foto yang bagus. Yang pertama tips and trik mendapatkan pelanggan ya gini. Kita flashback ke kehidupan kita ya. Sekarang kan era digital ya. Dimana era digital itu kan banyak sekali tools yang bisa kita manfaatin. Mulai dari kita praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi kita bisa kalau misalkan ngebandingin sama gimana cara mendapatkan pelanggan, ya kita tentu pandangannya sama pemasaran, toh? Pemasaran. Pemasaran, gimana cara kita masarin produk kita gitu, toh? Iya benar. Di sebelum kita produksi tentu kita harus ya kasarannya bahasa profesionalnya itu riset gitulah. Riset. Kalau bahasa Jawanya ya ndelok. Kita dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, guys. Yes, riset gitu. Riset gimana pelanggan itu bisa suka sama foto kita. Oke. Dibalik juga bisa gimana cara kita itu bisa sesuai dengan pelanggan kita. Itu yang pertama riset. Terus yang kedua pas produksi. Produksi nyambungnya sama yang tadi pertanyaan kedua toh. Gimana cara ngasihin foto yang bagus? Tentu dalam gimana cara kita bisa bagus itu kita bisa ngibaratin kayak pisau lah. Kalau aku ngibaratin itu pisau. Kenapa nih? Jadi pisau itu kan ada kalanya landep itu apa? Tandes. Tajam. Ada kalanya tumpul gitu ya. Kalau misalkan tajam itu kan berarti dia pisunya dikatakan bagus ya. Kalau pisunya tumpul berarti dia dikatakan jelek, nggak bisa digunakan. Oke. Gimana caranya bisa tajam? Diasah. Anjas pinter. Aduh, nggak sayang-sayang nih. Yes, ya. betul. Soalnya gini, misalkan kita lihat di media sosial, orang bisa ngomong tips and trick bisa ngasilin foto yang bagus dalam 2 jam. Mustahil itu. 2 jam? Dalam 1 minggu, ikutan bootcamp 1 bulan. Itu menurutku ya nggak masuk lah. Kita bisa ngasilin foto yang bagus, belajar dari nol tuh butuh waktu yang lama, menurutku loh. Sepengetahuanku loh. Selama ini ya, aku belum bagus banget nih. Cuman aku bisa nyimpulin setelah aku belajar beberapa waktu yang lalu, ya terus diasah, terus gimana kita bisa ngembangin skill kita, pengalaman kita. Nah, pengalaman itu juga paling penting. Pengalaman, iya. Gini, aku ngibaratin 2 orang, aku sama Anjas gitu ya. Iya. Anjas kan semester 3, aku semester 7. Yang dirasain ketika masuk ke studio ini mesti beda. Yang pertama aku dari POV Anjas sendiri ya, aku bisa ngarang cerita sendiri nih. Soalnya kan aku juga ngerasain semester 3 toh. Aku dulu pas masuk ke studio ini, aku bayangannya ya cuman aku sekarang produksi podcast jadi host. Mentok gitu toh. Iya. Nah, aku beda. Gimana? Jadi pengaruhnya sama dari kalau ini bicara soal pengalaman ya. Aku semester 7, aku masuk ke sini. Pandanganku kemana-mana. Loh, ini pakai lampu SL6 60. Paham. Aku pakai Zoom H6. Oh, ini pakai. Jadi sama belajar Lumix, gitu ya, Mas yes. ya. Ini kok bisa loh di dalam studio bisa pesen pakai kris. Es jeruknya bisa datang sendiri. Kalau di umumnya kan nggak bisa toh. Oh, berarti ini ada kolaborasi.
kolaborasinya betul. fungsinya apa? Cuan lagi. Nah, gitu toh. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan tuh itu. Yang pertama asah, pengalaman. Aman, iya betul sekali. Dan Mas Adib sendiri ini pernah dapat komplain nggak dari klien? Wah, kalau masalah komplain mah ya belum kebal sih, masih sakit hati, tapi banyak. Ya pernah lah. Apa Pernah, tuh pernah. salah satu yang paling greget nih? Gini, dulu waktu 18 Agustus aku paling inget banget tuh dapat 3 job sekaligus kan. Tempatnya tuh juga jauh-jauh. Heeh. Yang pertama di Magelang, Hmm? daerah Mungkit. Yang kedua di Temanggung, daerah Momepet Semarang. Yang ketiga itu daerah tempatku sendiri di Parakan. Oh. Nah, karena aku nggak bisa tahu, karena aku cuman dulu waktu itu cuma 2 orang, Masihan. Belum 4? Belum. Belum. Aku ngejob temenku yang ada di Wonosobo. Iya. Dia kan 3 orang. Iya. 3 orang tuh aku bagi 2 tempat, yang satu orang, yang 2 orang. Nah, yang 1 orang itu mungkin karena dia gugup atau gimana ya, cuman 1 orang tok ngejangkap foto sama video, hasilnya tuh kurang memuaskan. Kayak burem atau gimana? Ya memuaskan ya gitulah. Produknya tuh nggak sesuai ekspektasi dia mungkin ya. Untuk kelasku untuk pesanan di Aza Studio gitu, nggak sesuai sama ininya gitu toh. Ya gimana Pak, mau mantenan kembali? Ya nggak apa-apa sih, berarti acara 2 kali. Iya, acara 2 kali, uangnya nambah. Tapi kan sponsornya dari Mas Adib kan Ya harus tanggung betul. jawab, Mas. Ya iya, cuma tapi aku dari situ ya Pak, ya mohon maaf. Gimana? Aku mohon maaf, ini cuman jadinya seperti ini. Ya ternyata ya dia ya lapang dada. Ya Nggak apa-apa, aman, nggak Mas. apa-apa, nggak Nggak apa-apa. sampai yang nggak bisa nih, harus gimana nih, Yes. saya laporkan ke polisi. Ya enggak, nah itu mah. Itu bukan tindak kriminal. Iya, tapi kan beberapa orang emang ada yang kayak Ada gitu, seperti Mas. itu tuh ada. Tapi pernah dapat klien kayak gitu? Ya belum. Oh, belum. Oh, kok belum sih, Mas? Mau nih. Ya enggak, ngapain. Aku Ya, kalau sekarang tuh gini malahan modelnya, kalau misalkan aku mau cari klien ya, kalau dia setuju ya ayo, kalau nggak setuju ya udah. Aku nggak maksa buat dia harus ikutan sama aku, pesen aku itu enggak. Yang penting dia mau, dia cocok, dah gitu. Iya, ya takutnya kalau kita maksa dan sorry Mas nggak sesuai sama ekspektasi kan, merekanya kayak oh udah maksa kalau nggak jadi bagus gitu kan. Betul, itu yang perlu dipertimbangkan juga toh. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di talk show Serabung Berigi. Ayo 5, 4, 3, 2, 1, cedot, gagal guys. Halo guys, kembali lagi di talk show Serabung Berigi, obrolan asik masa kini. Oke, minum dulu, nggak apa-apa, minum lagi mas. Cheers lagi. Siap. Ya, ayo. Ting. Sultan ini lucu ya? Anu mas ini mas, ramah lingkungan. Baca. Seger mas? Seger? Alhamdulillah. Oke. Jadi Mas Adib, tadi kita kan pertanyaan terus. Kita jeda dulu nih, agak longgar dikit. Siap. Ini ada game. Gamenya tuh mencari 10 kata yang berhubungan dengan fotografi. Batas waktunya cuma 2 menit. 2 Berani nggak? menit. Boleh. Oke, siap ya? Bentar. Oh pakai ini, kirain pakai ini. Nggak mas, ini bukan layar tutul gitu. Oh yes, air templok pecah. Ini mas, boleh nih. Waktunya cuma 2 menit. Sebentar. Saya timer dulu. Ini aku nyari kata nih, nyebutin atau gimana? Aduh gimana nih tim? Langsung disebutin atau dicoret? Dicoret. Coret, guys. oke, langsung dicoret. Ini langsung mulai? Oke. Langsung ya mas ya? 1, 2, 3. Ayo Mas Adib, ayo. Nemu 1. Baru satu. 10 kata mas. Siap. Ayo. Nih mau nggak? Nih mau diapa nih? Nih. Boleh, oke, nemu 2. Nah, baru 2. Simpan. Yuk. Masih 8 lagi, oke. Set. Mas. Nih. Ayo mas, ayo. Nah ini, Ayo. 3. 3, kurang 7 lagi, ayo.
Saya juga ikutan duduk nih. Bentar. Yuk. Mana nih? Yuk, 1 menit lagi, Mas. 1 menit lagi, ayo. Kurang berapa tadi? Kurang Baru 3. Baru 3. Oke, berarti kurang 7. Ayo, Mas. Lensa. Oke. 4. 4. Kurang 6. Lagi, ayo, Mas. Nanti dapat dopres dari tim kita. Dapat mobil, Mas. Jas merah. Aduh. Nanti pesenin ya, tim ya. Siap. Ayo, Mas, kurang 6, Mas. Kurang 6. Iya, 6 kan 10. Ayo guys. Kok guys sih? Ayo Mas. Ayo. 5. Udah 5, kurang 5 lagi. Waktunya kurang. Enggak, berapa? 4, 3, 2. Ya, kurang 1 menit lagi, 1 menit. Oh, ini saya timer 3 menit sih, Mas. Saya bonusin 1 menit, saya timernya 3 menit. Nggak apa-apa, udah. Ya wis, yuk. 5, cepetan. Wow. Ayo Mas, mana nih? Mana lagi nih? Udah 5 loh. Ayo lo, mobilnya gagal loh. Mobilnya gagal ya tim ya. Mobilnya gagal guys. Enggak. Susah Ayo, sih. Semangat. Mana nih? Ding. Walah. Emang udah 4 tahun berkecimpung di dunia fotografi wedding kok. Ayo. Enggak ada yang bener nih, wah, Jan. Ngapusi iki. Ayo Mas. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Cedot, gagal guys. Kata-katanya buat aku dong mobilnya ya, nggak jadi buat narasumbernya. harusnya dikasih merah, kuning Udah, gitu. Apa-apa, udah tinggal 5 aja nggak Ya apa-apa. wis. Udah. Ikhlas ya Mas ya? Ikhlas ya? Salaman dulu iklannya. Deal! Ini. Oh ya, jatuh ntar. Oke Mas Adi, boleh saya ini revisi? Revisi. Cocokin. Siap, boleh. Oke guys, kita cocokin dulu jawabannya Mas Adi. Ini apa nih? Ini WO. Yang pertama? WO ya, ini ya? Heeh. WO ini bener sih Mas, tapi itu nggak masuk di kriteria jawaban kita. Tapi nggak apa-apa deh, kita masukin ya tim ya? Oke. Ya wis. WO. Terus ini apa nih? Lensa, bener nih, 2 poin. Lensa. 2 poin guys. Terus yang ketiga ini DOP. Nih, bener nih. Dapat 3 poin Mas. Yeay. Terus nih lighting, bener juga. Jadi dapat 4. 4 kan? Ya, 4 kan? 4. Tapi kan tadi 10 perjanjiannya Mas ya. Terus ini Ya wis. mirrorless juga termasuk nih Mas. Ya, jadi bener 5 guys, 5. Setengah lah. Dapat Iya. ban. Ben, gimana tim? Ben, masuk nggak tim? Kalau 5 minumannya gratis, kita bayarin. Udah, dibawa pulang aja. Nanti bilang sama Mas Syafrinya, Siap. ini sedotannya juga boleh Aku dibawa pulang, tak bawa pulang ya. Kita lanjut pertanyaan lagi ya. Boleh. 1 kurang 1 aja ini Mas. Sabar, tahan dulu ya. Jangan emosi, ini kok kayaknya emosi banget ya ini ya. Nggak jadi dapat mobil jas merah. Oke. Tips untuk fotografer pemula seperti belajar komposisi kamera, komunikasi dengan pihak lain, atau lighting. Yang pertama komposisi kamera, yang kedua komunikasi, yang ketiga lighting. Pertanyaan nomor 1 sama 2 itu kan teknis ya, berarti. Teknis gimana nih maksudnya? Teknis maksudnya hubungannya sama alat ya. Kalau kan komposisi sama lighting Oh iya benar. hubungannya kan sama alat. Yang pertanyaan nomor 2 kan komunikasi, kan berarti diri sendiri toh itu kan. Berarti kita bisa bagi pertanyaan itu menjadi 2. Yang kalau teknis tentu kalau di kuliah dikit banget ya.
Toh. Iya, benar. Nek kalau komunikasi di kuliah banyak ya. Komunikasi kuliah. Malah di kuliah itu kan kalau komunikasi itu ranahnya kan profesional, berarti kan ngobrol sama dosen, gimana tata kerapanya gitu kan. Iya, lebih ke gimana ya? Nah, itu berarti Interaksinya lah. kalau masalah teknis alat, yang penting sering pegang alat, sering bikin karya pakai alatnya itu, sering ngobrol tentang alatnya itu udah cukup. Tinggal kita berapa lamanya aja, itu sesuai apa yang kita dapatkan itu. Seminggu ya dapat seminggu, setahun ya dapat setahun, 4 tahun ya dapat setahun. Kalau masalah teknis, aku pernah dengerin kata-katanya si Sujiwo Tejo, tahu nggak? Apa tuh? Sujiwo Tejo ya seniman lah, artis. Kalau ngikutin film ya dia jadi artis utamanya Bondowoso. Film terbaru belum rilis. Besok tanggal 16 Januari kita nonton, oke? Oke, nonton aja kayaknya Siap. beneran ya. Oke, beneran ya. Janji ini. Kalau nggak dapat janji nggak ditepatin nih, dosa nih. Ya kita pakai uang gaji dari sini nggak apa-apa. Tim. Oke? Oke. Dapat ya. Nah itu kata-katanya tuh gini. Kalau masalah teknis, 4 tahun kita bisa berkecimpung di dunia itu pakai alatnya yang kita mainkan. Insya Allah wis percaya tadi ahli. Keren. Tapi 4 kembali tahun. lagi nih, berarti harus perlu diasah. Iya kan? Cocok. Harus perlu latihan banyak-banyak. Dimarahin ya udah didengerin. Iya. Kan? Ya itu salah satu pengaruhnya juga. Diomongin malah nggak terima. Itu imbasnya ke komunikasi ntar. Modelnya kan gini. Jadi komunikasi itu kan terbangun sesuai apa yang kita udah alami gitu. Misalkan aku gabung sama kamu baru 1 hari. Aku pas 1 hari itu udah dimarahin, udah dicaci maki, aku nggak terima. 1 minggu ke depan aku ketika ketemu kamu mesti, wah ngapain sih? Nggak terima mesti, nggak mau aku ngomong sama kamu. Nah, berarti kan ibaratnya gitu kan? Yang nggak mau belajar ya, dia mensalah-artikan marahinya ini marah benci, bukan marah karena ini loh tak ajari kowe, gitu kan. Tuh, salah satu pengaruhnya di situ. Salah 2 pengaruhnya itu nanti ke orang lainnya. Kenapa? Misalkan aku tadi nggak terima. Terus 1 minggu ke depan aku ketemu kelompok di kelasmu yang lain. Aku ini gabung karo kelompok kayak nganu loh. Rapi nak tenan. Wah. Oke. Nah, itu ibaratnya gitu di dunia industri, di dunia kerja itu gitu modelnya gitu. Kalau kita ngomongnya pikirannya baik, bisa menerima apa adanya, nah kita di orang lain bisa percaya bakalan apik gitu. Jadi intinya kita harus selalu stay positif ya Mas ya. Oke. Jangan negatif thinking terus. Makanya. Kalau overthinking nih pikiran rasa dibantai nih, mental rasa dicekcok terus gitu. betul gitu. Oke Mas Adip, terima kasih telah menyempatkan waktunya buat menemani aku di sini di talk show Serabung Merigi membahas tentang wedding photography. Siap, sama-sama. Ilmu yang Mas Adip tadi sebutkan, berikan tadi sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah yang mau belajar jadi wedding photography nih buat teman-teman di rumah. Oke, sobat di rumah, terima kasih telah menonton sampai selesai talk show Serabung Merigi. Mas Adip boleh bantu saya tutup talk show-nya? Nanti kalau saya bilang talk show Serabung Merigi, nanti kita balasnya obrolan asik masa kini. Oke. Ini ya Mas ya, obrolan asik masa kini, oke? Siap. Oke. Talk show Serabung Merigi, obrolan asik masa kini. Until the world